Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reynanda Zulkhalifah Eko Putra dari program studi D4 Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro. Sebelumnya, di sini saya dari kelas RPMA dengan NIM 068. Pada pertemuan keempat ini, yaitu materinya tentang kondisi if else adalah tentang pertama-tama ada kondisi dulu. Sebelum melanjutkan pada materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa poin terkait dengan materi ini. Condition atau kondisi itu adalah ekspresi yang dievaluasi menjadi nilai boolean, yaitu hanya bisa bernilai true, benar, atau false, salah. Kondisi ini biasanya melibatkan operator perbandingan, misalnya lebih besar dari, lebih kecil dari, sama dengan, atau tidak sama dengan. Yang kedua adalah logika if-else, yang mana if-else ini adalah struktur kontrol yang menjalankan blok kode tertentu hanya jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi. Seperti if adalah blok kode di bawah yang akan dieksekusi hanya jika kondisinya bernilai true. Lalu ada else, yang mana blok kode di bawah else akan dieksekusi jika kondisi if bernilai false. Nah, yang terakhir ada elif atau else if digunakan untuk menguji kondisi tambahan jika kondisi if yang pertama gagal. Nah, yang pertama, di sini kita memerlukan aplikasi yang namanya Stretch dan Python. Aplikasi Stretch ini adalah sebuah proyek di platform Flowcard di platform Stretch untuk memvisualisasikan alur logika pengembalian keputusan menggunakan blok pemrograman grafis. Yang kedua ada aplikasi yang namanya Python, yang mana cara implementasi dari logika yang sama menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini langsung saja, ini yang tadi kondisi, ini adalah konsep dasar if else yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Ini ada konsep dasarnya yang telah saya jelaskan. Lalu di sini ada sintaksis if else, yang mana sintaksis if else dalam Python mengacu pada aturan penulisan kode dalam menggunakan struktur kondisional if else. Nah, ini ada penjelasannya seperti kata if, lalu titik dua, indentasi, lalu else, seperti itu. Lalu ada fungsi percabangannya. Fungsi percabangan if ini mulai dari pemrograman percabangan yang sederhana lebih dahulu agar mudah dipahami dan sebagai landasan belajar Python dasar. Percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Percabangan ini juga digunakan untuk mengeksekusi programan jika kondisi bernilai benar true dan jika kondisi bernilai salah, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh penggunaan if pada Python. Nah, fungsi percabangan else if yaitu pengembalian keputusan dengan kondisi if. Else if merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan else if kita bisa membuat kode pemrograman yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else, bedanya kondisi else if itu bisa banyak dan tidak hanya satu. Nah, ini ada beberapa contoh penggunaan else if. Lalu fungsi percabangan if else. Pengembalian keputusan dengan kondisi if else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Kondisi if else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar true, maka
kode dalam if akan dieksekusi, tapi jika bernilai salah false, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Nah, ini adalah contoh penggunaan if else. Lalu selanjutnya ada yang namanya boolean. Boolean itu sendiri adalah tipe data yang memang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah. Dalam bahasa pemrograman, nilai true atau benar dapat diganti atau dialihkan menjadi satu, sedangkan nilai false atau salah dialihkan menjadi nol. Contohnya dalam pembuatan kode pemrograman, saat kita menentukan apakah angka tersebut genap atau ganjil berdasarkan input pengguna. Dengan kasus ini, maka kita harus melakukan cek terlebih dahulu apakah angka tersebut bisa menjadi 2 untuk mendapatkan hasil yang genap, dan jika tidak, maka dihasilkan angka yang ganjil. Nah, itu dia adalah tipe boolean yang akan digunakan untuk menampung kondisi tersebut. Apakah dalam kondisi benar atau salah? Nah, lebih jelasnya saat mempelajari sebuah kondisi percabangan dalam pemrograman seperti if. Nah, ini adalah fungsi dari boolean itu sendiri. Yang pertama ada pengambilan keputusan, lalu ada operasi logika. Biasanya juga pemrogramer menguji apakah suatu kondisi sudah terpenuhi atau tidak. Nah, seperti pengendalian program flow, pengendalian loop atau iterasi loop, while atau for biasanya menggunakan kondisi boolean untuk menentukan kapan loop harus berhenti. Yang terakhir ada representasi status. Boolean mempresentasikan status on atau off. Nah, ini tidak aktif. Tuh, seperti itu. Lalu ada flowchart. Nah, flowchart itu yang sudah saya jelaskan tadi. Lebihnya seperti ini. Adalah suatu diagram atau bagan alur yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah, keputusan, dan alur-alur dari suatu proses atau prosedur. Nah, ini adalah beberapa fungsi flowchart seperti visualisasi proses, mempermudah pemahaman, membantu identifikasi masalah, alat komunikasi, dan merencanakan dan menganalisis. Dan ini adalah contoh dari flowchart itu sendiri. Ada start dulu, lalu power on, lalu scan environment, nah, lalu diikuti dengan tahap selanjutnya. Nah, ini adalah simbol pada flowchart. Nah, ini simbol pada flowchart itu sendiri ada banyak guys, seperti flow direction simbol, terminator simbol, konektor simbol, lalu ada processing simbol, lalu ada lagi simbol manual operation, simbol decision, lalu simbol input output, dan selanjutnya. Nah, itu dia beberapa poin penting terkait tentang konsep kondisi logika if else itu sendiri. Nah, lalu tujuan keseluruhannya mempelajari ini adalah agar kita sebagai mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan program yang dapat merespon input yang berbeda dengan menjalankan aksi yang berbeda berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Nah, langsung saja kita aplikasikan pada aplikasi yang pertama yaitu Stretch. Nah, di sini pada aplikasi Stretch, di sini aplikasi Stretch itu sendiri, di sini seperti biasa, pertama-tama yang harus kita lakukan pada aplikasi ini, kita harus menggeser seperti ini. Nah, ini tuh. Lalu ada as menanyakan, kita bisa cari di sini, di sensing, lalu di set variables. Seperti ini, kita tinggal geser-geser aja sih guys. Nah, ini saya sudah ada template-nya yang sudah saya buat. Ini contoh pengaplikasiannya. What do you want to drive? Kayak apa ya? Di sini tuh kayak menanyakan to apa ya, want to drive, kayak kemana kamu ingin pergi, seperti di
apa South Africa, Meksiko, India atau Prancis seperti itu. Nah, lalu di sini ada batasan-batasan usianya. Misal di South Africa itu minimal untuk mengemudinya usianya harus berapa. Nah, seperti di sini saya mengisi 16. Lalu di Meksiko harus minimal 17 atau lebih. Lalu misalkan di sini misalkan dikurang daripada 15 itu you can drive with agreement, yang mana kalau misalkan agreement itu kayak sebuah perjanjian. Lalu misalkan umurnya 14 itu you can drive with parental supervision, kayak butuh pengawasan seperti itu guys. Langsung kita aplikasikan saja seperti ini. Misalkan yang tanyakan kemana kamu mengemudi, seperti Meksiko. Nah, ini akan menanyakan umurnya. Misal how old are you? Kita sekarang umur 19. Baru you can drive. Berarti tandanya kita bisa mendarat di negara Meksiko seperti itu, mengemudi. Misal umur kita di bawah daripada umur 17, contohnya seperti ini. Meksiko, how old are you? Seperti 13. Nah, you can drive. Jadi tandanya tidak bisa guys, seperti itu. Nah, lalu seperti itu saja pembahasan pada aplikasi Streetspeak ini. Lalu selanjutnya kita bisa mengimplementasikan pada aplikasi ini, Replit. Nah, pada aplikasi Replit itu sendiri di sini sama halnya kita harus membuat terlebih dahulu kode-kodenya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa mengikuti contoh yang telah saya buat seperti ini. Nah, ini country. Nah, country itu menanyakan. Misalkan tanyakannya adalah where do you want to drive? Nah, lalu user age itu kayak menginput, menanyakan kembali how old are you. Nah, seperti itu guys. Menjawab lah lebih seperti itu. Misalkan contohnya South Africa, berarti if user age itu adalah 17, baru bisa dinyatakan sebagai you can drive. Nah, semisal di bawah 17, berarti jawabannya akan you can't drive. Jadi tidak bisa gitu guys. Jadi jangan salah baca ya guys, ini kan dan kan-nya ini karena ada T gitu. Kalau ada T-nya nggak bisa. Lalu ada Meksiko. Nah, misalnya Meksiko, batasan umur itu ada minimal 18 tahun. Jadi kalau misalkan di atas 18 tahun, itu tandanya bisa untuk mengemudi di negara Meksiko seperti itu. Lalu ada misalkan kita di umur yang di bawah seperti 16, itu nanti jawabnya akan you can drive with parental agreement gitu. Lalu misalkan umurnya 15, you can drive with parental supervision, butuh pengawasan seperti itu. Dan jawabnya akan you can drive seperti itu guys. Misalkan di India batasan usianya ada 18, minimalnya untuk mengemudi 18, tapi tandanya bisa. Nah, misal di bawah 18 itu tidak bisa guys. Misal di Perancis juga sama, batas umurnya 18. Misalkan di bawah 18 seperti 15 itu you can drive with supervision, nanti jawabnya seperti itu guys. Mungkin itu saja penjelasan daripada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.